Catch. Turn. There it is at 1100. Dua orang polisi bernama Jim dan Lee terlihat tengah mengintai markas kelompok kartel. Sebelum melakukan penyerbuan, Lee sempat memberikan kado sebuah jam tangan kepada Jim. Mendapatkan hadiah spesial dari sahabat baik tentu membuat Jim sedikit tersentuh. You're a real class act, you know that? Yeah, I know it. Setelah itu mereka pun mulai menyusup ke dalam markas. Namun ternyata tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Mereka berdua lantas keluar dari markas untuk memeriksa keadaan sekitar. Namun tak lama kemudian, secara diam-diam para penjahat tersebut keluar dari persembunyian mereka. Dan sialnya mereka berhasil menembak Lee. Lalu dengan sigap Jim melakukan serangan balik. Mereka semua akhirnya tewas dan hanya tersisa satu orang. Namun sialnya orang ini berhasil membalikkan keadaan dan bersiap menghabisi Jim. Akan tetapi Lee yang sedang sekarat lebih dulu menghabisi orang ini. Kemudian Lee segera menyuruh Jim untuk pergi meninggalkannya, karena sebentar lagi markas ini akan meledak. Jim selamat sedangkan Lee tewas di tempat. 2 bulan setelah kejadian itu, adegan film beralih ke kota Nevada, memperlihatkan pasukan polisi berusaha memburu geng perampok yang baru saja selesai beraksi. Akan tetapi sinyal polisi berhasil disabotase oleh seorang hacker yang merupakan anggota dari geng rampok tersebut. Alhasil polisi pun kembali kehilangan jejak mereka. Malam itu geng ini berhasil menggondol uang senilai 10 juta dolar dari berangkas bank. Kelompok ini diketuai oleh seseorang bernama Bang. Sementara otak dari perampokan tersebut adalah si pak tua yang bernama Lawson. Seperti biasa selesai beraksi, Lawson akan membakar mobil yang mereka gunakan, bertujuan untuk menghilangkan jejak. Tak lama setelah Lawson pergi, Bang dan anggotanya segera membuka tas hasil rampokan mereka dengan begitu semangatnya. Ladies first. Namun tanpa diduga di dalam tas tersebut terdapat sebuah bom aktif yang tertutup sedikit uang. Mereka yang panik berusaha untuk keluar dari gedung, namun sialnya gudang tersebut telah dikunci dari luar. Akhirnya Bang sadar bahwa mereka telah dijebak oleh Lawson. Di sini Bang berusaha menjinakkan bom tersebut secara acak. Don't worry anything about defusing bombs. Sedangkan Lawson terlihat sangat gembira karena ia telah berhasil menguasai uang hasil rampokan tersebut seorang diri. Dan saat ini ia berusaha meledakkan pemicu bom tersebut lewat ponselnya. Namun tanpa diduga, Bang berhasil menjinakkan bom tersebut tepat waktu, sehingga ledakan mematikan gagal terjadi. Setelah itu ia menelpon Lawson dan memintanya agar berwaspada, karena gengnya akan memburu Lawson dan menghabisinya dengan cara yang sangat brutal. Keadaan kini berbalik arah, Lawson lah yang sekarang mulai panik. Kemudian Bang menyuruh hackernya untuk melacak keberadaan Lawson lewat sebuah alat pelacak yang ia selipkan pada pakaian Lawson sebelum ia pergi. That is right. Adegan film berpindah ke Jim yang saat ini sedang piknik dengan anak gadisnya di sebuah perdesaan. Anak Jim ini bernama Mira. Okay, now.
Setelah jeepnya dibetulkan, Mira pun buru-buru pamit dengan sang ayah untuk bertemu dengan teman-temannya. Setelah anaknya pergi, Jim pun mempersiapkan senjatanya untuk berburu ke hutan dengan seorang temannya yang sudah lebih dulu menunggu di sana. Lalu tak lama kemudian, Jim mendapat telepon dari sheriff yang memintanya untuk segera datang ke kantor polisi karena lagi-lagi Mira yang badung kedapatan membuat onar. Shoplifting again. I'll be right there. Setelah mendengar hal itu, Jim pun segera menuju ke kantor polisi. Sementara di kantor polisi, sheriff mulai menginterogasi Mira. Lalu tiba-tiba Bank dan anak buahnya muncul di sana. Bank meminta sheriff untuk membantunya dalam mencari Lawson, yang diketahui saat ini sedang bersembunyi di sebuah hutan. Masalahnya sekarang kelompok Bank tidak tahu akses keluar masuk menuju ke hutan tersebut. A little help. Kembali ke Lawson yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke perbatasan dengan melewati hutan. Singkat cerita, Jim pun sampai ke kantor polisi. Ia sempat melihat dua orang anak buah Bank yang sedang menunggu di luar. Sesampainya di kantor polisi, Jim malah disambut dengan todongan senjata dari anak buah Bank yang bernama Dominika. Di sini Jim yang bingung lantas bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bank lalu menjawab kalau dia datang untuk meminta bantuan kepada sheriff untuk mencari seorang pria yang sedang bersembunyi di dalam sebuah hutan di kota tersebut. Akan tetapi sheriff itu menolak, sehingga dengan terpaksa mereka mengambil alih kantor polisi tersebut dan menyandera orang-orang yang berada di dalamnya, termasuk Mira anak Jim. Setelah memahami situasi yang terjadi, Jim pun bersedia menawarkan bantuan untuk mencari Lawson. Tapi dengan sebuah syarat, Mira dan sheriff harus dilepaskan terlebih dahulu. Bank setuju dengan tawaran dari Jim. Ia akan melepaskan Mira nanti, namun tidak dengan sheriff yang telah berani menolak perintahnya. Saat itu juga ia menghabisi sheriff malang tersebut. Oh shit. Lalu seorang anak buah Bank masuk dan menodongkan senjata ke arah Jim dari belakang. Namun dengan mudah Jim bisa membalikkan keadaan. Namun sialnya pistol tersebut ternyata kosong. You think I can't break it? That must have been disappointing. Hingga mau tidak mau, Jim terpaksa menuruti perintah dari Bank. Karena kalau ia menolak, nyawa anaknya akan menjadi taruhan. Di sini Jim sengaja tidak memberitahu mereka kalau Mira adalah putrinya. Makes sense. Hey guys, not Singkat cerita, mereka mulai melakukan pemburuan di hutan tersebut dengan membawa Mira sebagai sandera agar Jim tidak macam-macam. Di jalan masuk menuju ke hutan, mereka menemukan mobil Lawson beserta alat pelacak yang telah ia lepaskan. Itu berarti mereka sudah tidak bisa lagi melacak keberadaan Lawson di hutan tersebut. Think your friend's heading for it. Gonna slow us down. Di sela pencarian mereka, Mira sempat mendekati sang ayah dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Di sini Jim meminta sang anak agar bersabar karena sebentar lagi akan malam dan saat itulah ia akan beraksi. Sementara Bank terus memantau pergerakan Jim dan Mira. Di tengah perjalanan, Mira meminta izin kepada Dominika untuk buang air kecil. Lalu tiba-tiba Jim mendengar teriakan dari Mira. Ternyata putrinya nyaris akan diperkaos oleh salah satu anak buah Bank. Jim pun emosi bukan main melihat anaknya diperlakukan dengan tidak senonoh. Tanpa ampun ia mematahkan kaki dan tangan anak buah Bank tersebut. Setelah mengetahui kalau kekacauan ini dimulai oleh si anak buah, Bank pun langsung menyuruh Jensen untuk menghabisinya tanpa basa-basi. No, don't you do. Tapi setelah kejadian ini, Bank pun mulai curiga
kalau Jim punya hubungan dekat dengan Mira. Ia pun berpura-pura ingin menembak Jim. Menyadari akan hal itu, Mira pun secara refleks memanggil Jim dengan sebutan ayah. Pada akhirnya kelompok ini tahu kalau Mira dan Jim adalah ayah dan anak. Tidak heran kalau Jim begitu peduli dengan keselamatan Mira. You people so bad. North. Setelah kekacauan ini selesai dan di tengah pencarian yang sudah semakin jauh, muncul lagi kekacauan baru yang dimulai oleh si hacker. Si hacker yang terbiasa rebahan, mengeluh karena kelelahan dan juga kehabisan air minum. Jensen yang memang tidak suka dengan tingkah si hacker yang belagu. Dengan nada meledek, dia pun menawarkan air seninya untuk diminum oleh si hacker. Mendengar itu, si hacker pun emosi, sehingga perkelahian pun terjadi. Melihat kesempatan ini, Mira malah berusaha untuk kabur. Sialnya, Beng berhasil menggagalkan aksinya tersebut. Di sini Beng menegaskan sekali lagi agar Jim dan Mira tidak macam-macam, karena dirinya tidak akan segan-segan menghabisi ayah dan anak tersebut. Setelah berjalan seharian, mereka pun mulai kelelahan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sebelum pagi menjelang. Beng lalu menyuruh Mira untuk tidur di dekatnya, karena ia takut Mira akan berulah lagi. You lay a hand on her and I Di saat semuanya tengah tertidur lelap, Jim mencoba untuk melepaskan ikatan tangan Mira. Namun sialnya aksi tersebut dipergoki oleh Jensen. Next time, she dies. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian dengan mengarah menuju ke perbatasan Kanada, sebab mereka yakin Lawson akan mengarah ke sana. Di tengah perjalanan, Jim menemukan sebuah peta yang digunakan oleh Lawson untuk menyalakan api unggun. Itu artinya Lawson berada tak jauh dari sana. Si hacker yang sedang meluruskan badan di sebuah pohon dikejutkan dengan penemuan seorang mayat. Ternyata itu adalah mayat teman Jim yang sedang berburu di hutan tersebut, di mana kemarin ia sudah janjian dengan Jim untuk berburu di sana. Jim pun sangat terpukul karena harus kembali kehilangan sahabat dekatnya. Dari olah TKP, Jim bisa menyimpulkan kalau sahabatnya itu dihabisi oleh Lawson, yang mengira kalau ia adalah salah satu anggota dari kelompok Beng yang diutus untuk memburunya. off his wounds using Walt's belt. You did the math. Man's hit. Setelah itu mereka lanjut mencari, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Lawson, yang saat ini kakinya sedang terluka karena bergelut dengan sahabat Jim. Tanpa basa-basi, Ben langsung menanyakan perihal uang hasil rampokan tersebut. Akan tetapi Lawson enggan buka mulut. Bahkan Lawson malah mengejek mereka sebagai geng rampok yang dungu, karena dengan gampang bisa dikadali oleh seorang kakek tua. Mendengar hal itu, Dominika pun menjadi emosi, dan dia langsung menghabisi Lawson saat itu juga. Di sini geng rampok tampak sudah mulai kehilangan semangat untuk mencari uang tersebut. Lalu Mira menyarankan kepada mereka untuk mencari uang tersebut di sekitaran sungai. Siapa tahu Lawson menyembunyikan uang itu di sana. Mira sengaja membantu agar ia dan sang ayah tidak dihabisi, karena dianggap sudah tidak berguna. Dan benar saja, pada akhirnya mereka berhasil menemukan uang tersebut. Akan tetapi letak uang tersebut berada persis di tepi jurang. Geng rampok yang takut mati menolak turun untuk mengambil uang tersebut. Jim lantas memanfaatkan kesempatan ini dengan membuat sebuah penawaran, yaitu ia bersedia turun ke bawah mengambil uang tersebut. Namun mereka harus melepaskan Mira terlebih dahulu. Akan tetapi Ben menolak tawaran tersebut. Ia baru akan melepaskan Mira jika uang tersebut sudah berada di tangannya. Bahkan jika Jim menolak, ia akan menghabisi Mira saat itu juga. Hingga mau tidak mau, Jim pun turun tangan mengambil uang tersebut.
Setelah bersusah payah akhirnya Jim berhasil mengambil uang itu. Namun setelah uang itu berada di tangannya, Bank malah menembak Jim sampai ia terjatuh ke jurang. Everybody's got an expiration date. Setelah itu Bank bersiap akan menghabisi Mira. Namun Mira berkata kalau ia tahu jalan menuju ke perbatasan Kanada. Mendengar hal itu akhirnya Bank batal menghabisi Mira. Survival instinct, that's Might be a spot we could cross. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan dipandu oleh Mira. Di tengah jalan hacker malah mengejek Mira sebagai yatim piatu. Mira yang emosi lalu meludahinya. Si hacker yang tak terima balik menghajar Mira. Lalu Mira dibela oleh Dominika dengan menghajar si hacker sampai pingsan. Bahkan Bank pun sudah muak dengan tingkah si hacker. Like that. Kemudian mereka meninggalkan si hacker yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ternyata Jim masih hidup, karena tembakan tersebut tak sampai mengenai organ vitalnya. Dikarenakan hari sudah malam, mereka memutuskan istirahat. Ditambah mereka sudah mulai kelaparan, karena bekal makanan mereka disimpan di dalam tas si hacker. Sementara si hacker ketakutan setengah mati karena berada sendirian di tengah hutan. Ketakutan si hacker semakin menjadi-jadi setelah ia melihat kemunculan Jim. Pada akhirnya si hacker berhasil dilumpuhkan oleh Jim. Bring it! Kemudian si hacker mengatakan kalau Mira dibawa oleh kelompok Bank menuju ke perbatasan Kanada. Setelah mendapatkan info tersebut, Jim langsung menghabisinya. Catch. Singkat cerita, pagi pun tiba. Geng rampok melanjutkan perjalanan dalam keadaan perut kosong. Mira memiliki firasat yang kuat kalau ayahnya masih hidup. Lalu dengan sengaja ia memberi petunjuk agar sang ayah dapat menemukan keberadaannya. Lighten his load. STO. Setelah berjalan cukup jauh, Jensen berhenti sejenak untuk menyalakan rokok. Sementara yang lain terus berjalan. Lalu tiba-tiba Jim muncul di hadapan Jensen, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun pada akhirnya Jim berhasil menghabisi Jensen. Di balik itu Bank dan Dominika baru sadar kalau Jensen tidak ada. Bank terus memanggil Jensen, namun tak ada jawaban, hingga dengan terpaksa mereka meninggalkannya. Menyadari akan hal itu, Mira sangat yakin kalau ayahnya sudah berhasil menghabisi Jensen. Singkat cerita, mereka bertiga kini hampir sampai ke perbatasan Kanada. Lalu tiba-tiba What? Dominika akhirnya tewas. Bank yang emosi kemudian mengancam akan menghabisi Mira jika Jim berbuat macam-macam. Namun sialnya di suatu kesempatan Bank berusaha menembak Jim. Tembakan itu meleset, namun Jim harus terperosok ke jurang. Kemudian Bank memaksa Mira membawanya ke perbatasan yang jaraknya tinggal 200 meter lagi. Jim berhasil bangkit dan lanjut mengejar. Namun Bank dan Mira telah sampai ke perbatasan. Di sana terdapat sekumpulan orang yang sedang melakukan camping. Tanpa pikir panjang, Bank langsung menghabisi mereka semua. We've been lost. Beruntung Jim kehabisan peluru. Dan karena kehabisan waktu, Bank memutuskan untuk tidak membunuh Mira. Tak lama kemudian Jim pun sampai dan segera menyuruh Mira mencari bantuan. Sementara dirinya akan mengejar Bank. Sedangkan Bank sangat senang karena kini ia sudah sampai ke pemukiman warga.
Kemudian ia mendengar suara kendaraan yang mendekat ke arahnya. Ia pun bergegas bersembunyi, dan ternyata itu adalah Jim. Setelah itu Beng berusaha melarikan diri sampai membawanya ke sebuah gudang. Namun Jim berhasil menemukannya, sampai akhirnya mereka berdua saling baku hantam. Setelah berhasil melumpuhkan Beng, Jim pun pergi sambil membawa tas uang tersebut. Tak lama Mira pun datang menemui sang ayah. Ternyata Beng masih hidup, dan malah dengan beraninya memaki Mira dengan kata-kata kotor di depan Jim. Jelas Jim tak terima kalau sudah menyangkut kehormatan putrinya. Lalu inilah yang ia perbuat. Pada akhirnya Jim berhasil menyelamatkan nyawa sang anak, sekaligus berhasil membasmi geng rampok brutal yang paling ditakuti, dan film pun selesai.